Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gitario Santoso di pembahasan mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis. Kita akan melanjutkan pembahasan modul 1 di kegiatan belajar 2. Mau disclaimer sebelumnya untuk materi ini saya buat sebagai latihan ya, untuk semoga bermanfaat bagi rekan semua yang menempuh mata kuliah yang sama. Kegiatan belajar 2, hakikat rencana bisnis. Ada dua ya, untuk kepentingan internal perusahaan dan kepentingan eksternal perusahaan. Alasan utama untuk menulis rencana bisnis itu untuk mengembangkan suatu panduan yang dapat diikuti sepanjang usia bisnis. Rencana bisnis akan memberi informasi yang lebih rinci atas seluruh aspek operasi perusahaan di masa lalu dan masa sekarang maupun proyeksi beberapa tahun ke depan. Untuk kepentingan eksternal, rencana bisnis dapat dipakai sebagai alat untuk mencari suntikan dana dari pihak ketiga seperti perbankan, investor, maupun lembaga keuangan dan lain sebagainya. Lanjut untuk faktor pertimbangan investor. Nah, ini adalah faktor yang jadi pertimbangan investor dalam memberikan dana bagi pelaku usaha. Antara lain, karakter. Penilaian kredit yang buruk menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan kredit. Capacity, rencana keuangan perusahaan menggambarkan asumsi penerimaan dan biaya beberapa periode ke depan. Latar pemberi pinjaman memperhitungkan semua aset sebagai pinjaman. Kapital, industri yang berbeda memiliki rasio utang dan ekuitas yang berbeda. Untuk condition, tren ekonomi secara umumnya akan berpengaruh pada semua perusahaan dan secara khusus pada bidang ekonomi tertentu. Sumber pembiayaan investor antara lain bisa dari investor penyokong, setoran modal dari partner usaha, penjualan saham kepada publik, dan perusahaan modal Ventura. Untuk sumber pembiayaan dari kreditur, antara lain bank umum, LPR, lembaga pembiayaan, dan penjualan obligasi kepada publik. Berikut rangkuman dari kegiatan belajar 2. Rencana bisnis yang disusun perusahaan memiliki dua orientasi tujuan, yakni untuk kepentingan internal perusahaan dan untuk kepentingan eksternal. Kepentingan internal yang dimaksud sebagai panduan operasional perusahaan, sedangkan eksternal yang dimaksud untuk kepentingan calon investor. Silakan mengerjakan tes formatif 2 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak paparan materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.